kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan sosiologi psikoedukasi Pustaka Gus Dusko, cerdas bersosial media dan cegah pernikahan usia anak. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum kita ke materi, kepada seluruh siswa dan siswi untuk diharapkan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu yang mewakili kepala sekolah pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan dan yang kami sayangi anak-anakku, siswa-siswi SMA 12 Brau Bangun Bebanirnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini dengan cuaca yang sangat mendukung untuk kita tidur, akan tetapi kita tidak tidur saat ini ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran dan bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW hingga yaumil akhir. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena seyogyanya yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau. Akan tetapi karena beliau saat ini sedang cuti dan ada kegiatan di Samarinda, yaitu untuk operasi anak beliau, insyaallah. Semoga operasinya berjalan lancar dan dimudahkan oleh kami dari Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah atau SMA, kepala SMA dan beserta seluruh jajarannya dalam rangka memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Dan kami juga mohon maaf yang besar-besarnya karena pada hari ini kami datang terlambat dikarenakan hujan ya. Mungkin kami tidak berpanjang lebar dan memberikan kata sambutan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita mendengarkan, sama-sama mendengarkan materi pada hari ini. Untuk pemateri, kami persilakan. Sebelum masuk ke sesi materi, kita ada sedikit hal yang perlu disampaikan kepada sekolah dan mohon diterimakan Ibu dari sekolah. Ini kita ambil gambar dulu. Ambil presentasi, silakan. Ya, saya minta ambil gambar. Oke, siap. Ini sertifikat apresiasi dari kami kepada sekolah atas kerjasamanya, terselenggaranya kegiatan hari ini. Dan satu lagi bertahan terkait dengan perkawinan anak di Kabupaten Berau. Dan kami dari Puspaga juga ada satu kenang-kenangan untuk sekolah. Mau diterima apa ini? Ya, seperti itu. Foto bersama dulu. Boleh? Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara kegiatan pagi hari ini, sebelum kita kontrol belajar dulu, biar kita sama-sama bisa nyaman dalam kegiatan hari ini. Mungkin kita mulai dari posisi dulu. Posisi duduknya tidak ada yang bersandar, terutama di sebelah sini, agak maju bergeser samping lagi. Ya. Pokoknya lebih baik 3 baris ke depan. Tidak ke depan. Tidak ke depan. Oke, belakangnya tinggal mengikuti. Oke, baik. Ya, materi kita hari ini adalah tentang psikoedukasi Puspaga Kultuspur. Nah, psikoedukasi itu sama seperti sosialisasi. Kenapa bahasanya psikoedukasi? Karena kita mengambil dari ilmu psikologi. Karena psikologi itu berdasarkan dengan ilmu perilaku dengan edukasi. Jadi kita bagaimana bisa merubah mindset, merubah pola pikir dengan perilaku siswa-siswa kita di Kabupaten Berau. Namanya adalah psikoedukasi. Merupakan intervensi psikologi yang dilakukan oleh para lulusan dari psikologi. Nah, kegiatan kita hari ini adalah tentang cerdas bersosial media, cegah bullying dan perkawinan usia anak. Nah, SMA Negeri 12 merupakan salah satu SMA yang terpilih di Kabupaten Berau dari lebih dari 20 siswa dan 20 sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Ini adalah sekolah yang ke-21 di tahun ini yang kami jangkau melalui kegiatan Puspaga Kultuspur. Oke, sebelum kita mulai kita ada kontrol belajar dulu. Pertama adalah peserta wajib untuk menyimak dan aktif dalam penyampaian materi edukasi. Yang kedua adalah dilarang rame atau membuat forum dalam forum. Terus yang ketiga, bertutur kata yang baik dan sopan. Terus saling menjaga kegiatan untuk berjalan dengan kondusif. Saling mengingatkan temannya di sebelah untuk bersama-sama bisa menjalankan kegiatan secara kondusif dan aman. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan, mungkin sudah ada membawa kertas dan pulpen, boleh mencatat materinya yang dianggap penting dan bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Terus peserta wajib izin kepada
guru pendamping atau pemateri saat ingin ke toilet atau untuk kamar mandi, atau ada kepentingan pribadi yang tertentu. Terus peserta wajib untuk mentaati peraturan yang telah ditentukan dalam kontrak belajar. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi mungkin kontrak belajarnya atau sudah cukup? Oke. Dari 7 kontrak belajar, teman-teman sepakat untuk menjalankannya? Baik, terima kasih. Kalau gitu kita masuk ke sosialisasi tentang Puspaga. Sebelum kita masuk ke materi tentang cadar sosial media, cegah bullying dan perlindungan anak. Nah, kita mau perkenalan dulu tentang Puspaga. Nah, ini kita sudah banyak mengenal tentang Puspaga. Puspaga itu apa sih? Nah, gini dia. Puspaga adalah pusat pembelajaran keluarga. Fokusnya adalah untuk unit layanan bagi anak, keluarga, masyarakat, orang tua, dan calon orang tua atau bahkan calon menantu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan layanan psikologi. Layanan psikologi kita beragam, dari konsultasi, dari konseling, penjangkauan, sampai edukasi seperti hari ini. Dan layanannya gratis. Layanan dari Puspaga merupakan layanan gratis yang di-cover oleh pemerintah daerah. Nah, kita lanjut aja. Nah, di Puspaga di Berau merupakan salah satu Puspaga yang dipilih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dibentuk di wilayah Kalimantan Timur. Di tahun 2016 Puspaga Sanggar dibentuk dan merupakan pilihan dari Kementerian bersama dengan Berau, Balikpapan dan Samarinda 2016 yang diresmikan oleh Bapak Bupati yang terdahulu sekretariatnya. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah untuk pemberian edukasi, pengetahuan, pendampingan psikologis, dan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak. Nanti kita kenalan tentang apa sih 4 dasar hak anak itu berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, alamat pelayanan kami ada di kantor Bupati. Kalau misalnya sering main ke kantor Bupati, ketemu dengan gedung terpadu 2, warna abu-abu, nah ini layanannya ada di sini. Layanan tentang Puspaga. Tenaga profesi dan tenaga administrasinya siapa aja? Di sini ada tenaga psikolog dari divisi rujukan. Saya sendiri, namanya Muhammad Ali Husni, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Saya divisi rujukan untuk layanan konsultasi dan konselingnya. Terus ada Pak Nur Hidayat, sarjana psikologi Islam sebagai konselor divisi pencegahan. Dan ada Anoknya Nanda Soleha, sarjana psikologi sebagai konselor divisi pencegahan. Dan dibantu oleh satu tenaga administrasi oleh Tanur Rahmat, sarjana ekonomi. Nah, kalau misalnya nanti pendaftaran layanan kami yang pertama kali teman-teman hadapi adalah tahapan. Jadi tentang pendaftaran, tentang bagaimana sih untuk bisa konsultasi dengan psikolog dan konselor Puspaga nanti akan ditangani oleh divisi administrasi. Seperti itu. Nah, layanannya apa aja? Kita fokuskan di 4 besarnya seperti konsultasi dan konseling terkait dengan tumbuh kembang dan tumbuh kembang anak, terkait dengan tumbuh kembang dan pengasuhan, terkait dengan perkembangan anak dan remaja dari sisi psikologis. Terus pendampingan terhadap anak yang mengalami tentang kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual ataupun bullying, serta anak yang mengalami tentang adiksi game online, gadget atau sosial media. Terus kita juga ada di ranah pendidikan, misalnya ada anak yang memiliki hambatan dalam belajar, ada siswa yang mengalami tentang hambatan dalam regulasi emosi. Misalnya terlalu overthinking, nah itu juga masuk dalam regulasi emosi. Bisa untuk kita konsultasikan dan kita konseling. Terus anak yang berkebutuhan khusus, nah kita juga bisa memberikan pendampingan terkait dengan pendidikan. Terus perkawinan dan keluarga, tentang kesiapan pernikahan,
tentang pengasuhan anak, tentang pola komunikasi keluarga. Lebih tepatnya kepada calon pengantin ketika ingin menikah. Bahkan di Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Berau sudah terjalin MOU ketika mereka ingin menikah wajib untuk menjalankan konseling pernikahan. Itu sebelum untuk lanjut ke pernikahan. Oke, nah layanan lainnya adalah psikoedukasi atau layanan informasi. Seperti hari ini kami datang ke sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan SK sekolah ramah anak. Jadi kita memberikan edukasi, pendampingan psikologis terkait dengan pemenuhan dan perlindungan anak-anak. Selain itu kita punya layanan penjangkauan atau visit. Misalnya dari sekolah, dari guru BK-nya menemukan ada siswanya yang mengalami indikasi terkait dengan permasalahan psikologis terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, perlu untuk pelayanan lebih lanjut dari tenaga konselor dan psikolog puspaga, maka kami akan memfasilitasi dengan layanan home visit. Kita akan visit ke sekolah dan kita akan visit ke rumah terkait dengan keadaan siswa tersebut. Terus kita punya layanan rujukan ke ranah medis, ke ranah hukum, ke ranah ekonomi, dan ke layanan UPTD PPK. UPTD PPA merupakan bagian dari dinas kami juga, tapi fokusnya lebih ke penanganan korban. Misalnya korban KDRT, korban kekerasan seksual, otomatis ditangani oleh UPTD PPA, unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Akan ditangani secara hukum karena ada kontrol hukum juga, dan ada pendampingan psikologis juga karena ada psikolog responsibility dari UPTD PPA. Oke, kita juga punya layanan online, layanan konsultasi dari rumah untuk menjangkau 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, terutama terhadap anak, keluarga, dan remaja. Oke, ini layanan lainnya terkait dengan anak dengan kondisi khusus. Misalnya anak korban eksploitasi seksual, anak dalam situasi darurat dan pornografi, anak korban bencana atau konflik, anak berkebutuhan khusus, anak dengan perilaku sosial menyimpang. Kalau di kategori di sini, anak dengan perilaku sosial menyimpang dikategorikan sebagai anak dengan pelaku bullying. Itu dikategorikan sebagai perilaku sosial menyimpang. Gitu. Nah, ini tadi tentang pendaftarannya. Karena layanannya gratis di cover oleh pemerintah daerah, tapi kita punya sistem pendaftaran. Syaratnya hanya perlu kartu keluarga atau KTP atau kartu identitas anak KIA yang belum 17 tahun. Kalau mau dijelasnya nanti kita bisa kunjungi ke Instagramnya Puspaga di @puspaga.berau. Jadi bisa dapat informasi lebih banyak tentang layanan. Kalau nomor pendaftaran kami ada di sini di WhatsApp admin Puspaga di 0813 1090 9252. Mungkin bisa dicatat untuk adik-adik atau teman-teman untuk bisa menyebarkan ke teman-teman yang lainnya biar bisa mendapatkan layanan yang lebih baik lagi dari pendampingan Puspaga. Oke, baik. Kalau sudah dicatat, kita nanti akan masuk ke materi. Materi pertama mungkin akan disampaikan oleh siapa? Kita tunggu. Yang masih ngantuk biar lama dia matanya. Oke. Agak berjarak karena nanti biar enggak sama teman sebelahnya. Ada yang pernah main senam alam zam-zam? Enggak. Ya, kita coba ya. Oke. Zam-zam. Zam-zam. Ya, siap? Kalau saya bilang siap, semuanya jawab. Kalau saya bilang siap, semuanya boleh jawab. Goyangkan jempolnya, sip, mantap, gitu ya. Oke. Siap semuanya? Siap. Lebih seru lagi. Siap semuanya? Siap. Oke, putar kamus nih musiknya.
Yang udah gerak. Ya. Sempat ada yang nge-shoot mati gaya ya. Biar teman-teman yang kiri kanan udah pada gerak masih masuk gitu ya. Oke. Nah, kita mau ngobrol materi yang pertama. Nah, adik-adik boleh simak gitu ya. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicatat dulu. Nanti setelah sesi saya, ini sesi pertama itu sama Kak Husni. Nah setelah sama Kak Husni masuk ke sesi saya, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sekalian kita taruh di akhir untuk sesi diskusinya ya. Nah jadi mohon kerjasamanya sesuai dengan kontrak belajar tadi, tidak ada forum di dalam forum. Kalau memang ada yang mau dibicarakan dan mau didiskusikan, nah nanti di sesi akhir kita coba tanya jawab lagi. Oke, baik. Untuk materi yang pertama dari Kak Husni, kita beri kesempatan untuk Kak Husni di sesi ini. Beri tepuk tangan yang paling baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Materi pertama adalah tentang mengenal remaja dari sisi psikologis dan strategi untuk mengenali diri sebagai cara untuk menghindari perkawinan usia anak. Panjang kayak judulnya ya. Kita fokusnya untuk mengenal remaja dari sisi psikologis. Kenapa? Kalau remajanya bisa mengenal diri dia lebih baik lagi, bisa memiliki self awareness yang baik terhadap diri dia sendiri, secara otomatis dia bisa untuk menghindari hal-hal negatif dalam kehidupannya dia. Nah, kita fokuskan tentang pencegahan dalam perkawinan anak. Oke, sebelum kita perkenalan dulu deh. Nah, ini nama lengkap saya Muhammad Ali Husni, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Nama panggilannya Husni atau Pak Husni. Saya kelahiran Berau tahun 90. Awal saya di Pemuda di Tanjung Dadap. Profesi saya psikolog. Nah, psikolog itu punya berbagai macam peminatan. Kalau saya fokusnya di kesehatan mental. Bagaimana manusia, seseorang individu memiliki kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental yang baik. Bagaimana seseorang mampu untuk mengelola pribadinya. Terus ada tentang self development, artinya pengembangan kepribadian. Bagaimana individu mampu untuk mengembangkan sisi negatif, sisi lemahnya dia atau sisi positifnya dia. Karena kita kenal ada dua tipe kepribadian introvert sama extrovert. Ya kan? Secara tidak langsung keduanya menjadi pembeda. Tapi sebenarnya dalam hal relasi sosial tidak ada pembedaan antara introvert dengan extrovert. Secara kepribadian kedua-duanya itu sama sebenarnya. Dan setiap kita pribadi punya kepribadian introvert maupun extrovert. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya, bagaimana kita tadi self development, mengembangkan kepribadian kita sesuai dengan tempat dan waktunya kita untuk bersosial gitu. Terus saya juga fokus tentang kekerasan terhadap anak. Bagaimana anak mendapatkan pendampingan, bagaimana anak bisa terpenuhi kesejahteraan psikologisnya, terutama anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik maupun seksual gitu. Terus pendidikan SD, SMP, SMA saya di Berau. Saya lulusan SMA Negeri 1, lulus tahun 2009. Alma maternya sama nih, SMA 12 dengan Semansa. Warnanya biru muda, biru nanti. Makanya saya tadi waktu masuk sini, alma maternya kok sama ya dengan Semansa. Jadi ingat waktu itu, ternyata ya ada bedanya, tapi dengan dasar warna yang sama. Oke, pendidikan S1, S2 psikologinya saya di Yogyakarta. Saya lulus dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta.
Oke, untuk jadi psikolog itu memang harus lulus dari S2 psikologi profesi, karena memang ilmu psikologi ini kan dibawa dari Amerika, dibawa ke Indonesia. Di Amerika sana dikatakan sebagai psikolog adalah mereka yang lulus jenjang doktor atau S3. Nah, dibawa ke Indonesia setidaknya grade itu diturunkan di gelar magister gitu, karena memang peraturannya seperti itu. Jadi ketika ingin jadi psikolog, selesaikan dulu S1-nya 4 tahun, habis itu mengambil S2 psikologi profesi. Nanti ada koas juga kayak dokter, kita magang di rumah sakit, kita magang di puskesmas, atau kita magang di sekolah berkenalan dengan guru BK biasanya terkait dengan tadi pembahasan psikologi, atau juga magang di perusahaan terkait dengan psikologi industri dan organisasi. Kalau ketemu dengan bagian kepegawaian, ketemu dengan bagian HRD, nah biasanya juga ada orang-orang, ada orang psikologi dan ada juga psikolog di sana gitu. Oke, kalau pengalaman dari psikologi saya dimulai tahun 2012 di Fakultas Psikologi UGM terkait dengan psikologi forensik. Bagaimana psikologi itu berhubungan dengan hukum. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan psikologis, terutama di pendampingan trauma psikologis. Nah, itu juga masuk ke dalam ranah psikologi forensik gitu. Terus sebagai asesor untuk pemeriksaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Dinas Pendidikan Kota Jogja di tahun 2015 sampai 2016. Terus sebagai dosen asistensi untuk mata kuliah psikodiagnostik di Fakultas Psikologi UST Yogyakarta, dan sebagai kurator dan pembuat modul pelatihan empati pada bystander untuk peristiwa bullying. Ini tuh disertasinya saya, jadi penelitian saya terkait dengan bullying di jenjang SMP di Kota Jogja. Bagaimana peristiwa bullying itu bisa diminimalisir terjadi di sekolah. Saya itu fokusnya ke bystandernya. Bystander itu saksi yang melihat peristiwa bullying. Jadi dia yang dikasih pelatihan untuk apa? Pelatihan keterampilan sosial untuk membantu si korban dalam melawan si pelaku si bullying tadi. Nah, hasil disertasinya berjalan positif. Ada perubahan terkait dengan siswa yang dilatih tentang keterampilan sosial gitu. Terus 2021 sebagai psikolog di Puspaga divisi rujukan gitu. Jadi prakteknya di Puspaga. Selain itu juga saya praktek di aplikasi Klik Dokter, di konsultan online di Talenta.tk, dan sebagai asesor untuk asesmen kesehatan. Gitu perkenalannya. Oke, cukup kan? Nah, kita masuk ke materi. Materinya nanti kita akan melihat definisi anak dalam psikologi itu seperti apa sih. Terus apa sih generasi Z dan karakteristiknya itu seperti apa. Nah, terus nanti kita ada juga tugas perkembangan anak, lebih tepatnya remaja. Terus nanti ada strategi untuk mengenali diri dan stop perkembangan usia anak. Nah, definisi anak. Oke, ada yang tahu kategori usia anak itu mulai dari usia berapa sampai usia berapa? Baru lahir sampai 12 tahun, 17. Ada lagi? Selain itu, jawabannya berapa? Atau hidup, betul. Ada lagi? Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup, hak tumbuh kembang. Bagaimana kita dari dalam kandungan sampai 18 tahun diperhatikan tumbuh dan kembangnya. Terus hak tentang perlindungan, dilindungi tentang hak-haknya. Terus yang terakhir ada hak partisipasi. Ada yang ikut prokes, ada yang ikut OSIS di sini. Nah, itu merupakan media untuk partisipasi. Atau di kabupaten ada namanya forum anak. Nah, itu juga sebagai media untuk partisipasi.
bagaimana suara anak untuk diperdengarkan. Itu. Kenapa? Kalau zaman sekarang lebih banyak pilihannya. Kalau zamannya saya dulu, 10 tahun yang lalu nggak ada yang namanya partisipasi anak. Paling mentok itu ikut OSIS atau ikut PRODIS. Kalau sekarang banyak banget. Bahkan suara anak itu sudah diperdengarkan. Kalau zamannya saya itu nggak ada namanya suara anak. Anak ikut dalam pembangunan daerah itu sekarang ada. Kalau zaman saya 10 tahun yang lalu nggak ada. Itu yang membedakan. Artinya apa? Sekarang negara itu hadir dalam hal perlindungan anak. Gitu. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau berdasarkan WHO, yang definisikan anak adalah yaitu anak yang sudah dalam kandungan atau sampai usia 19 tahun. Anak kebijakan di beberapa negara itu berbeda. Kalau di Indonesia dia di usia 18 tahun. Terus dalam psikologi itu berbeda lagi dikategorikan sebagai anak. Kalau anak yaitu anak bukanlah berdasarkan kategori usia, tapi kita melihat dari tahapan perkembangan otak dan mental manusia tersebut atau individu tersebut. Karena gini, belum tentu dia memiliki usia yang cukup dewasa, tapi perilaku dia masih seperti anak-anak. Nah itu juga dari sisi psikologisnya. Kalau lebih masuk lagi, kita melihat dari apa? Usia mental. Usia mental seseorang itu berbeda. Walaupun dia sama-sama usia 17 tahun, kalau usia mentalnya kita assessment bisa jadi berbeda. Ada yang mungkin lebih matang usia mentalnya, mungkin ada yang jauh lebih di bawah. Itu tadi. Karena dengan apa? Tumbuh kembang dan pengasuhan. Kalau dia dapat tumbuh kembang yang baik, dia dapat pengasuhan yang baik, otomatis usia mental dia akan lebih matang. Gitu. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Nanti kita melihat bagaimana cara diri kita untuk bisa mengantisipasi atau memperbaiki diri kita. Nah, kita masuk ke generasi Z. Apa yang tahu generasi Z itu dari usia berapa sampai usia berapa? Generasi Z. Atau yang pernah dengar nggak generasi Z? Dari situ ya. Generasi Z itu mereka yang ada di tahun 97 sampai 2012. Ada yang masuk kategori itu di sini? Ada, benar. Teman-teman yang di SMP sama SMA itu masuk dalam kategori generasi Z. Kenapa sih dikatakan generasi Z? Nah, pokoknya mereka yang ada di usia kelahiran 97 sampai 2012. Kalau saya sama Kada itu masuk dalam generasi milenial karena kelahiran mulai tahun 80 sampai 1996. Nah itu masuk kategori milenial. Mungkin bapak ibu-ibunya juga ada yang masuk dalam kategori milenial. Otomatis perilakunya akan berbeda, karakteristiknya akan berbeda juga. Nih, generasi Z, kenapa sih dikatakan generasi Z? Karena mereka dikenal sebagai generasi internet. Mereka lahir itu dengan perkembangan internet atau perkembangan teknologi itu berkembang dengan sangat baik. Boleh tanya deh sama mereka yang milenial. Sosial media itu paling mentok mainnya adalah Facebook zaman dulu. Kalau sekarang lihat banyak, ada TikTok, ada Instagram, ada banyak lagi yang lainnya. Zamannya kami milenial paling mentok mainnya adalah Facebook, BBM ya. Ada dulu namanya Friendster, itu sudah nggak ada. Friendster nggak ada sudah. Itu lebih jadul lagi, lebih lama lagi. Nah itu dampaknya juga berbeda. Ketika kita aktif dalam penggunaan sosial media, otomatis ngebawa mindset kita, ngebawa perilaku kita juga berbeda. Gitu. Nih, karakteristik umum mereka yang generasi Z. Multitasking, kecenderungan untuk banyak melakukan hal bersamaan dalam waktu yang sama. Multitasking, artinya bisa nih ngerjain tugas sambil dengerin musik, atau mungkin ngerjain tugas sambil melakukan hal yang lain. Itu karakteristik dari generasi Z.
ngerjain tugas sambil bikin video TikTok juga bisa. Ya. Terus ingin mendapatkan pengakuan. Nah, anak generasi Z itu paling suka tadi bermain TikTok karena ada video gitu. Ketika dia upload di sosial media, secara psikologis dia sebenarnya butuh pengakuan, butuh atensi, butuh atensi untuk diakui oleh tadi followernya. Sebenarnya itu hal yang umum sebenarnya. Karena apa? Karena itu terjadi di generasi mereka. Hal yang wajar sebenarnya. Yang menjadi pembeda itu adalah generasi yang sebelumnya yang menganggap itu berbeda. Nah, makanya terjadi tadi kesenjangan jadinya antara generasi Z dengan generasi yang lain. Karena di generasi Z hal itu merupakan hal yang umum. Makanya sering terjadi tadi kesenjangan jadi. Terus menyukai cara penyampaian kekinian. Ketika belajar lebih suka materi-materi yang interaktif, mungkin melalui video, melalui visual atau audio tulisan. Nah, itu merupakan strategi dari teman-teman dari generasi Z. Terus digital native, generasi yang lahir ketika perkembangan digital berkembang dengan baik. Terus kehidupan sosial yang lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia internet. Lebih banyak suka bermain dengan sosial media. Atau enggak gini, banyak ditemukan ketika di kelas anaknya tuh cenderung diam. Ketika di sekolah anaknya cenderung diam, nggak terlalu banyak sosial. Tapi ketika di sosial media, ketemu sosial medianya, dia malah lebih aktif, jauh lebih terbuka. Nah, itu juga lebih ke tipe kepribadian, ke perilakunya. Bisa jadi dia jauh lebih nyaman menyampaikan sesuatu, nyaman untuk bersosial di sosial media, karena lingkupnya jauh lebih kecil. Nah, itu merupakan karakteristik dari pribadi orang. Jangan dianggap itu berbeda, karena apa? Setiap pribadi itu adalah unik. Kalau di dalam psikologi seperti itu, pribadi itu merupakan hal yang unik. Gak ada pembedaan sebenarnya. Terus generasi Z memiliki ambisi yang besar karena generasi tahu apa yang mereka inginkan. Kenapa? Tahu nggak kenapa dikatakan memiliki ambisi yang besar? Karena mereka terbiasa untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Ketika pengen cari sesuatu, cari di mana? Di Google. Benar. Kalau hal itu menjadi kebiasaan, secara positif memiliki ambisi yang baik sebenarnya. Artinya motivasinya baik kan, dorongannya baik. Tapi kalau misalnya itu disalahgunakan, bisa jadi menghambat yang lainnya. Gitu. Makanya nanti ada materi tentang cerdas bersosial media. Bagaimana kita bisa melihat perilaku atau kita menggunakan sosial media sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti disampaikan oleh Kak. Nah, ini kelebihan kekurangan generasi Z. Intelektual yang baik dari segi kelebihan. Tahu nggak? Di setiap zaman pelajaran itu, tingkat IQ seseorang itu akan meningkat. Karena apa? Karena dia lahir di zaman perkembangan yang lebih baik dari zaman yang sebelumnya. Otomatis perkembangan IQ-nya harusnya lebih baik dari generasi yang sebelumnya. IQ itu bukan hanya, kecerdasan itu bukan hanya berdasarkan kategori IQ atau angka dari kecerdasan, tapi kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk pemecahan masalah atau problem solving. Bagaimana seseorang bisa mampu untuk berpikir secara kritis. Nah, itu juga masuk dalam lingkup intelektual. Gitu. Terus terbuka terhadap segala sesuatu. Jelas, karena mereka terbiasa di sosial media. Karena sosial media mereka berkembang dari berbagai macam orang dari daerah lain juga. Otomatis dia jauh lebih mudah untuk beradaptasi. Ketika ada di DM pesan yang masuk, mereka menyapa aja, otomatis secara langsung kita akan menyapa balik. Akhirnya kita sudah ada keterbukaan. Gitu. Terus motivasi yang tinggi terhadap satu hal dan dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Terus kekurangannya adalah salah satunya individualis, cenderung untuk dia bisa mampu untuk melakukan
secara mandiri. Tapi bisa jadi ini berhubungan dengan hambatan di relasi sosialnya juga, gitu. Terus tidak fokus, ya tadi, walaupun dikatakan multitasking, tapi beberapa dari mereka juga dikategorikan sebagai memiliki hambatan dalam ketidakfokusan. Nah, gitu. Terus instan, nah instan ketika sesuatu terlalu mudah untuk didapatkan. Terus kurang menghargai proses dan memiliki emosi yang labil. Tahu nggak dikatakan emosi yang labil? Ya, emosi labil. Jadi gini, kalau dari penelitian itu, anak-anak generasi Z itu memiliki emosi yang tidak stabil. Itu berhubungan dengan apa ya, Pak? Berhubungan dengan pengasuhan. Jadi bagaimana si anak bisa mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Bahkan banyak mengatakan bahwa ketika gagal dalam pengasuhan, artinya ketika anaknya remaja, banyak anak remaja yang memilih untuk tidak tetap dengan orang tuanya atau menjaga jarak dengan orang tuanya, gitu. Dan itu juga nanti masuk ke materi selanjutnya. Oke. Kita lihat ini dulu. Saat remaja adalah saat-saat yang penuh warna, tapi harus juga nih bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gelap. Rayamu berubah cepat, tak bisa happy kehilangan, tapi tak kemudian bisa bete, tak tahu. Belum lagi berbagai macam masalah yang dialami masa-masa remaja. Namanya juga masa transisi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pasti wajar kalau ada banyak masalah. Ini dia 5 masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh remaja. Yang pertama, kenal ini adalah hubungan. Untuk bisa dibawa hubungan, memang memang susah sih. Bahkan kamu pun terpaksa untuk melakukan segala cara agar untuk bisa menjadi kamu seperti mereka mau. Dan bukan yang lain, jadi kamu pun juga masih ada pilihan yang mengikuti aturan yang mereka buat. Itu yang terjadi. No, that's wrong. Itu adalah kamu salah. Dan dia menyesal yang baik, tapi dia akan menjadi kamu apa adanya. Jika ada apanya dengan kamu, kamu salah yang baik, tapi dia gak akan memaksa apalagi dengan kamu dengan masalah. Benar ya? Teman, dan kata saja, tanpa membiarkan hati, kamu juga harus bijak dalam diri sahabat. Apalagi kalau kita dalam diri kita, berkali-kali saya bilang, bisa kamu berjauh, itu akan sangat mempengaruhi masa depan. Hal keempat, perpisahan. Menganggap remaja merupakan masa-masa yang tidak, karena di luar negeri dengan cinta. Itu orang bilang, ada cinta monyet, tapi pasti cinta, rasanya juga kan. Belum lagi percintaan publik LDR. Yang tidak direstui sama papa-papa kami waktunya. Kadang ya rasa-rasa itu bisa bikin gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa belajar, gak bisa ngapa-ngapain. Well, ya cinta kan boleh-boleh aja. Jadi sebenarnya cinta itu sebagai perlindungan kamu bisa mendapatkan prestasi sekolah. Bukan sebaliknya, bukan mau membuatnya benar-benar mau sekolah sampai dapat ranking paling belakang. Udah dengan itu, tapi bukan kalau itu coba siapa yang mau dia ini boleh-boleh aja dikatakan, tapi jangan lupa ya untuk tetap memprioritaskan pendidikan sebagai bekal kamu gimana. Yang kelima, percaya diri. Biasanya paling di awal remaja adalah percaya diri alias nggak pede alias cedera. Bukan seperti itu. Percaya diri itu penting dalam hati itu adalah orang yang kita sehari-hari. Orang setiap orang
dari video ini tadi, benar nggak dialami sama remaja sekarang? Benar ya. Jadi memang remaja dimanapun juga kategorinya sama sebenarnya, tentang masalah relasi, tentang masalah percintaan, tentang masalah bagaimana konsep dirinya dia, tentang penampilan. Kalau di psikologi kita mengenal dengan konsep diri, bagaimana seseorang mampu untuk melihat body image-nya dia dari atas sampai bawah. Dia bisa menerima konsep diri yang baik, gitu. Jadi memang anak remaja banyak banget perbuatannya dengan hal yang tadi. Nah, di dalam psikologi ada tentang tugas perkembangan psikososial. Ini tuh bagaimana sih tadi berbagai macam permasalahan yang dari remaja terbentuk. Alasannya ada di sini. Mereka yang di usia 13 sampai 21 tahun masuk dalam fase identitas versus kekacauan identitas. Di dalam psikologi, ketika kita gagal memenuhi suatu harapan kita atau gagal dalam menuntaskan perkembangan kita, di masa-masa ke depannya dia secara otomatis akan mencari kembali hal yang menjadi yang harus dia dapatkan, gitu. Kalau di perkembangan di usia 13 sampai 21 tahun, mereka itu dihadapkan oleh krisis identitas. Bagaimana mereka sibuk dengan penampilan, bagaimana mereka sibuk dengan hal tentang pendidikan, penentuan orientasi minat dan karirnya. Bagaimana mereka dalam hal penjurusan kuliah, bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan. Itu dihadapi oleh anak remaja di usia 13 sampai 21 tahun. Ketika dia gagal, dia akan mengalami krisis identitas. Dia sulit untuk membentuk pribadinya dia. Dia sulit untuk membentuk bagaimana konsep diri yang positif dari diri sendiri. Gitu. Namun kalau misalnya dia mampu untuk keluar selesai dalam tugas perkembangan ini, dia akan memiliki identitas diri yang positif. Ada selain identitas diri yang positif terkait dengan attachment. Bagaimana dia memiliki attachment yang positif dengan orang tua, gitu. Bagaimana dia mampu untuk menjalin ikatan emosional yang baik dengan orang tua. Ketika dia berhasil untuk memiliki attachment yang positif dengan orang tua, otomatis apa? Kebutuhan psikologisnya juga akan lebih baik, gitu. Jadi nggak ada anak remaja yang tadi menjaga jarak dengan orang tuanya. Tidak ada anak remaja yang merasa dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain atau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, gitu. Dan positifnya apa? Adalah si remaja berhasil untuk memiliki konsep diri yang baik juga, gitu. Jadi kembali ke mana? Kembali ke pengasuhan. Bagaimana seorang anak bisa menyelesaikan tugas dan tahapan perkembangannya sesuai dengan usianya. Terus kalau misalnya dia gagal, dia akan mengalami kekacauan identitas. Contohnya adalah seperti regulasi emosi. Sulit untuk mengekspresikan emosinya dia. Sulit untuk mengekspresikan emosi marah, sedih, senang, dan semua itu dicerampuk dalam satu kata bingung. Ketika mau marah, mengalami ketidaknyamanan yang dirasakan, emosinya adalah bingung. Harusnya dia sudah mampu untuk tadi. Kalau dia marah, ketidaknyamanan, artinya dia emosinya adalah marah atau sedih, gitu. Makanya kita fokuskan di pembentukan identitas di usia seperti ini, gitu. Nah, terus di usia 21-39 tahun mereka ditahapkan di tahap perkembangan intimasi dan isolasi. Di usia segini baru disarankan secara psikologis untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Satu, secara identitas dia sudah mampu untuk membentuk dirinya sendiri. Konsep dirinya baik, regulasi emosinya baik. Ketika dia masuk ke fase untuk berhubungan emosi dengan lawan jenis, secara psikologis dia memiliki kematangan. Dia mampu memiliki tadi
dia sudah bukan di tahap untuk membandingi diri dia dengan orang lain, tapi dia mampu untuk menerima diri dia seutuhnya. Gitu. Makanya di usia segini baru disarankan untuk menikah atau melangsungkan perkawinan. Gitu. Gagalnya kalau misalnya dia di luar usia ini, ya sudah masalahnya akan berdempet ke hal yang lain juga. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya sudah melewati masa ini, sudah sulit untuk mengenali dirinya. Nah, kita punya cara untuk lebih mengenali diri kita. Di dalam psikologi ada istilahnya tentang self-awareness. Bagaimana kita mengenali diri dan memahami diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kuncinya adalah self-awareness, kesadaran. Bagaimana konsep diri kita yang kita bentuk. Bagaimana kita mampu untuk meregulasi emosi kita. Gitu. Namanya adalah self-awareness. Cara sederhana untuk mengenali diri kita adalah seperti ini. Kita tuliskan dulu sifat yang kamu sukai dari sahabat kamu. Terus tuliskan sifat yang tidak disukai dari sahabat kamu. Setelah itu tuliskan sifat yang tidak kamu sukai dari ayah kamu. Dan 3 sifat yang kamu sukai dari ayah kamu. Dari ayah, dari sahabat, dan 3 itu dibuat dulu. Sifat apa aja sih yang kita sukai dan tidak sukai. Terakhir, ini lingkari sifat mereka yang sesuai dengan diri kita. Ini adalah hal sederhana untuk mengetahui bagaimana sih mengenali diri kita. Karena apa? Dalam psikologi kita punya relasi sosial. Secara tidak langsung hubungan sosial kita dengan pertemanan, dengan keluarga, mencitrakan pribadi kita, mewujudkan sifat kita, secara tidak langsung. Nah, ini masuk ke materi tentang perkawinan. Oke, ada yang tahu usia perkawinan itu usia berapa? Itu materi tadi tentang pematangan psikologi. Ada tentang undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Jadi perkawinan usia anak itu terjadi di bawah usia 19 tahun. Kalau di undang-undang perlindungan anak kan 18 tahun. Artinya kategori anak yang menikah itu dikatakan sebagai perkawinan anak. Nah, di negara kita diperbolehkan untuk menikah ketika mereka usia 19 tahun. Kita lihat dulu. Fenomena pernikahan dini kembali menjadi sorotan setelah ratusan remaja di beberapa daerah mengajukan dispensasi menikah. Permintaan dispensasi pernikahan mayoritas berasal dari calon mempelai berusia 15 hingga 17 tahun. Kasus pernikahan dini tidak pernah luput dari sorotan. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk dalam kasus pernikahan dini dengan jumlah tinggi di Indonesia. Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 terdapat 50.673 kasus yang telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan dispensasi pernikahan usia dini dilatari sejumlah faktor, diantaranya ekonomi dan hamil di luar nikah. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyampaikan permintaan dispensasi pernikahan mayoritas berasal dari calon mempelai usia 15 hingga 17 tahun. Sejak awal hingga pertengahan Januari 2023 saja tercatat 26 pasangan mengajukan dispensasi pernikahan. Hal serupa terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Ratusan pelajar lulus SMP memilih menikah timbang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK. Dispensasi pernikahan di Pacitan tahun 2021 mencapai 370 kasus, 308 kasus di tahun 2022, dan di Januari 2023 sudah ada 20 pemohon. Sementara itu, mencuatnya fenomena nikah dini di Jawa
Barat membuat Ridwan Kamil akan bicara. Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut menyebut jika fenomena tersebut harus ada peran dari masyarakat untuk mengedukasi anak agar terhindar dari pernikahan dini. Tidak menunggu program pernikahan ini ditaatinya usia pernikahan kan kesadaran kesadaran untuk edukasi prosesnya harus suara dan pernikahan saja kesadaran masyarakat lebih dia bantu edukasi. Fenomena gunung es pernikahan dini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Begitu pula dengan lapisan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Siti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan kasus pernikahan anak harus diputus. Kemen PPPA akan membahas masalah pernikahan anak dalam rapat koordinasi bersama lembaga pimpinan daerah. Edukasi kepada orang tua dan anak-anak serta bimbingan psikologis dinilai penting untuk mencegah kasus pernikahan pada anak. Ya, itu tadi, itu fenomena tentang perkawinan usia anak di Indonesia. Nah, di Berau sendiri permintaan dispensasi pernikahan itu tinggi untuk kategori usia anak. Di Berau sendiri kita sudah membuat kebijakan terkait dengan surat edaran dari Bupati terkait dengan pencegahan usia anak. Nah, salah satunya adalah programnya kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi sesuai dengan arahan Ibu Menteri terkait dengan bagaimana menekan angka perkawinan anak. Di Berau sendiri itu angkanya lumayan tinggi. Nih, ada yang tahu berita ini? Ada, ya. Di Berau sendiri didominasi hamil di luar nikah 47 remaja SMP ajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ya, jadi memang fenomena perkawinan anak itu tinggi di Berau. Tahu sendiri tadi kan dari tugas perkembangan psikologi di usia untuk menikah adalah usia 21 tahun untuk pematangan psikologisnya. Kalau misalnya mereka sudah nikah, bagaimana dampaknya? Nah, ada yang tahu nggak? Di beberapa kampung terdekat dari sekolah ini itu ada juga tingkat perkawinan anaknya tinggi. Saya nggak nyebut nama kampungnya, tapi kampung di sekitar sekolah itu ada angka perkawinan. Karena saya dengan beberapa tim dari dokter spesialis anak sama dokter kandungan dan ahli gizi masuk dalam audit kasus stunting. Jadi mereka yang menikah ini kebanyakan melahirkan anak yang stunting, anak yang kekurangan gizi, anak yang memiliki tinggi badan yang di bawah normal. Dan itu kebanyakan anak yang lulus SMP sudah menikah dan hamil. Gitu, makanya beberapa daerah sekitar kampung ini menjadikan fokus intervensi dari pemerintah Kabupaten Berau untuk menurunkan angka perkawinan usia anak. Nih, dampak perkawinan anak itu apa sih? Dari segi pendidikan, dia akan mengalami putus sekolah. Karena nggak ada kan ketika dia sudah menikah dan juga mereka menjalani pendidikan. Pernah lihat nggak? Nggak ada kan? Tidak ada kecuali dia kejar paket pendidikan. Nah, itu ada. Kalau dia masuk ke sekolah reguler itu nggak ada. Kebanyakan mereka tuh putus sekolah. Terus membatasi kemampuan belajar. Ketika dia sudah menikah, otomatis fokusnya berbeda. Fokusnya adalah tadi merawat suaminya mungkin, mengurus rumah tangga, sedangkan pendidikannya dia terabaikan. Terus memperburuk kemiskinan di lintas generasi. Dari segi ekonomi memiliki upah rendah ketika bekerja, ya kan? Mereka yang lulusan sarjana aja sulit untuk menjadi pekerjaan dengan gaji atau upah yang layak. Apalagi mereka yang memiliki pendidikan jauh di bawahnya, ya kan? Otomatis akan berdampak pada pekerjaan juga. Terus pekerjaan anak bawah umur, yaitu otomatis menjadi pekerja walaupun mereka usia mereka masih kategori anak-anak. Terus lainnya yaitu risiko KDRT. Ada yang tahu KDRT? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Tadi, ketika dia anak remaja sudah menikah, otomatis kematangan psikologisnya belum tentu dengan baik.
dia kurang mampu untuk tadi mempertahankan diri dia dalam hal berargumentasi dengan pasangannya. Bagaimana dia mampu untuk memperkuat pendirian dia atas pilihannya dia sendiri. Nah, ketika dia menikah di usia remaja, otomatis dia akan menjadi korban, gitu. Karena lemahnya dia secara kekuatan psikologisnya. Terus ada trauma, kalau psikologi namanya PTSD. Terus mengapa saat bermain. Terus kalau dari mental ada namanya baby blues. Ada yang pernah dengar baby blues? Ya, depresi itu bagian dari depresi. Merasa depresi ketika melihat anaknya, merasa depresi ketika anaknya menangis. Nah, itu juga masuk dalam gangguan gejala dari mental. Terus depresi, kecemasan, dan pola asuh yang salah ke anak. Bagaimana anak remaja bisa mengasuh anak bayi lagi. Sedangkan di tahapan perkembangan mereka adalah proses untuk mencari identitas dirinya. Tapi harus dipaksa untuk mengasuh anak, kan? Secara logika, secara perkembangan akan menghambat tugas perkembangan dia juga. Itu dampak dari perkawinan anak. Nah, dibolehkan menikah adalah usia 21 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Bisa dianjurkan, walaupun dari undang-undang perkawinan yaitu usia 13 tahun, tapi dianjurkan usia 21 tahun. Oke, itu materi dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan materi pertama sampai materi ini, boleh ditampung dulu. Nanti kita masuk ke materi yang kedua tentang cerdas bersosial media dan perilaku kekerasan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama yang disampaikan oleh Kak Husni tadi, masih ingat nggak tadi tentang apa aja? Masuk lah. Apa? Pernikahan ini anak apa tuh anak? Pasti gimana? Baby blues. Resiko pernikahan ini depresi, apa ini? Cara mencegah pernikahan ini apa? Gen Z, apa lagi? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, nah, materi dengan saya itu kaitannya dengan bullying dan cerdas bersosial media. Jadi saya mewakili dua materi sekaligus, tapi saya lebih banyak kupasnya tentang cerdas bersosmed sih, karena nanti di sana ada bullyingnya juga. Ya, biasanya kita bertiga karena rekan kita juga sedang izin gitu ya, mudah-mudahan operasinya lancar. Tapi lagi nggak hadir, biasanya kita bertiga. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan, tak kenal maka kenalan dong, jangan ya saya. Oke, nama lengkap Nur Hidayah, sarjana psikologi Islam, akrab disapa Kak Dai. Di sini saya tinggal di Albina Polres Atas. Kalau ada yang tinggal di Albina nggak? Nggak ada ya. Jombang sekolah di sini kalau Albina. Ya, Albina Polres Atas. Lahir di Berau tahun 92. Ada yang seumuran? Nggak ada ya. Nggak mungkin gitu ya. Atau sama guru-guru mungkin? Nggak ada ya. Hobi baca buku, traveling, ya. Ketertarikan saya kaitannya dengan pengasuhan anak dan keluarga. Isu perempuan, mental health atau kesehatan mental, terapis bekam, dan ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu seputar Al-Quran. Ya, aktivitas sehari-hari saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan 1 orang suami. Yang anak pertama usia 4 tahun, di bulan 6 tanggal 9, tanggal 8, kalau 5 tahun, dan mau masuk TK tahun ini. Yang anak kedua
usia 1 tahun 9 bulan. Nah, kalau saya konselor di Puspaga Sanggam, jadi konselor itu kalau lebih tugasnya nggak jauh-jauh seperti guru BK di sekolah. Tapi kalau Puspaga itu untuk masyarakat, nah kurang lebih seperti itu. Nah, suami saya di sekolah, guru BK di mana, saya di Puspaga. Jadi kalau ada kaitannya dengan siswa atau wali murid gitu ya, yang sudah tidak ranah sekolah lagi atau tidak ranah guru BK, biasanya dia rujuknya ke Puspaga atau ini sama saya juga. Oke, selain itu saya buka kelas tahsin anak-anak di rumah khusus anak-anak. Sebelumnya ada kelas khusus muslimah atau ibu-ibu atau mahasiswa atau remaja, tapi untuk sementara ini saya lebih fokusnya di kelas anak-anak karena yang anak-anak dua yang di rumah, anak-anak saya maksudnya itu udah mulai protes kok nggak ada berhentinya kok ntar pagi kerja siangnya masih ngaji walaupun di rumah sebenarnya, tapi ya mungkin mereka pengen punya waktu mainnya juga dengan saya, jadi dipangkas cuma seminggu 2 kali yang di rumah. Kemudian status buka khusus muslimah. Lewat pendidikan SD, SMP, SMA saya di Berau, S1-nya saja yang di luar negeri Berau, di Semarang, di UIN Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan tasawuf psikoterapi atau lebih dikenalnya psikologi Islam. Dan jarang banget ada psikologi Islam. Di Indonesia itu hanya ada 2 kampus yang ada psikologi Islamnya, 3 kalau salah ya. Satunya itu di Wali Songo, kemudian ada di Banjar, dan satunya itu ada di daerah Jawa, saya lupa, Stain kalau salah. Tapi itu pun di kampus saya terakhir angkatan saya yang pakai gelar sarjana psikologi Islam. Di peraturan yang baru menjadi nomenklatur yang baru, Fakultas Psikologi berdiri sendiri. Jadi gelarnya ikut yang psikologi umum, sarjana psikologi. Jadi kalau keluar sudah nggak ada sarjana psikologi Islam. Saya dengan suami sama, kita dari jurusan yang sama, angkatan yang sama, lulusnya aja yang beda. Lulusannya beda nasib. Jadi aku lagi jadi korban bullying secara sosmed atau cyberbullying. Jadi ada yang bisa kasih review nggak dengan video tadi? Ya. Apa tadi yang dilihat dan apa kesimpulanmu tentang video tadi? Boleh. Baca bahasa bibir. Jadi tolong
dari sisi yang kamu lihat aja, yang kamu lihat yang kamu saksikan tadi itu apa sih videonya? Perkenalkan, nama saya Antonia Aminati Dari kelas 11 IPS 1. Dari itu kita dapat melihat sosok seorang anak laki-laki yang mengalami pembulian dari sosial media. Saran saya jangan terlalu kecanduan menggunakan media sosial, karena banyak menggunakan media sosial dan salah menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita hoax dan menyebarkan berita-berita yang kurang betul dan mengedit foto-foto orang yang tidak jelas, sering menggosipkan berita-berita yang tidak masuk akal, menyebabkan orang merasa ketakutan. Sekian, terima kasih dari saya. Gitu ya, itu kesimpulan dari kita tadi. Jadi dari video itu katanya ada sosok anak laki-laki yang mengalami bullying, cyberbullying, ya, bullying di dunia maya yang nggak kalah hebat dampaknya seperti bullying secara fisik. Jadi digambarkan sama menderitanya, seolah-olah seperti ditonjok juga, seperti digebukin juga, patah tangan dan sebagainya. Tapi itu gambaran betapa dampaknya pun sama bahayanya seperti bullying secara fisik, gitu ya, secara langsung. Tadi yang blok 3 tadi apa? Stop, block, tell, itu tips yang diajarkan kalau menjadi korban bullying. Kalau kamu sudah merasakan tanda-tandanya, kalau sudah merasakan gejalanya, stop, maksudnya itu hentikan. Kemudian blokir orang-orang yang nyata-nyata itu membuat tidak nyaman. Kemudian tell, ceritakan, cari tempat yang itu aman buat menceritakan apa yang sedang merasakan atau bahkan bisa membantumu keluar daripada zona korban bullying, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, resiko sosmed adalah online pornografi, ya. Dampak kecanduan pornografi, kehilangan kontrol atas perilaku dapat menimbulkan konsekuensi serius, kerusakan otak dan dampak psikis. Sudah pernah dengar atau lihat video tentang bahaya pornografi bagi otak? Pernah ya? Pernah. Kalau belum pernah nanti boleh googling tentang bahaya pornografi merusak otak. Saking bahayanya kecanduan pornografi itu, kerusakan otaknya sama seperti kerusakan otak orang yang tabrakan hebat. Korban tabrakan itu, nah, otaknya orang korban tabrakan itu kan rusak ya, mengalami kerusakan misalnya. Sama bahayanya, sama parahnya dengan orang yang kecanduan pornografi. Nah, kalau sudah bagian otak itu rusak, ya, PFC namanya, prefrontal cortex, yang ada di sini. Kalau kita pegang jidat, nah, di dekat dahi, maaf, di bagian dahi, maka kurang lebih disitulah letak PFC, bagian otak yang fungsinya sebagai pengatur, ya, atau sebagai membuat keputusan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, pertimbangan baik dan benar, yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hanya manusia saja yang Allah kasih bagian otak bernama PFC, pemberi keputusan. Nah, kalau PFC-nya sudah rusak karena pornografi misalnya, maka orang itu akan tidak mudah mengambil keputusan, sulit sekali mengambil keputusan. Sudah nggak bisa bedain mana benar salah, ya. Sudah memperlakukan manusia layaknya, maaf, hewan misalnya, binatang dan sebagainya. Nah, jadi dampaknya, bahayanya sampai sebegitunya.
Kemudian selanjutnya ada game online. Nah, hati-hati juga dengan game online. Game online tidak dilarang asalkan aman. Aman dalam artian perhatikan durasinya, perhatikan kontennya, ya. Nah, durasi game online itu kira-kira butuh nge-game itu berapa lama? Kemudian mengganggu aktivitas yang lain nggak? Termasuk aktivitas ibadah misalnya, makan misalnya, mandi misalnya. Kalau masih ingat itu, PR juga nggak berantakan dan sebagainya, masih bisa bantu orang tua dan sebagainya. Bisa jadi cara bermain game online itu sehat. Kemudian kontennya sudah tahu, itu namanya game ya, menyenangkan, untuk kesenangan. Nah, sehingga kata kuncinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan, hal-hal yang berkaitan dengan menyenangkan. Kalian perlu batasan, waktunya dibatasi, kontennya dibatasi, supaya apa? Tidak merusak arti dari kesenangan yang sesungguhnya. Ya, perhatikan ya. Jadi game online, apa dampaknya kalau kecanduan game online? Kesehatan. Kenapa kesehatan? Rata-rata begadang, kemudian malas makan, malas mandi, minus. Nah, makanya jadi minus. Kemudian kemampuan belajar, minat belajarnya turun misalnya, kurang, emosinya labil. Apalagi kesehatan mental, bullying, judi. Nah, ada lagi yang judi, ya. Nah, atau top up sampai over gitu ya. Sebulan bisa sampai 500 sampai 1 jutaan misalnya. Sementara belum punya penghasilan, misalnya belum kerja, bisa pakai orang tua, bisa pakai orang tua dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi candu hingga kesulitan untuk melepaskan diri, sulit konsentrasi. Saya pernah tuh anak SMP ya, punya HP juga masih lewat orang tua. Nah, suatu ketika orang tuanya nggak ada di rumah, si mbaknya yang ada di rumah gitu ya, ART-nya itu yang sering dimintai untuk top up. Jadi bahasanya pinjam, ya, Mbak pinjam dong 100.000, terus dia top up deh di HP ibunya. Nah, berapa jam kemudian top up lagi? Bahkan sampai sehari itu bisa 500 sampai 700.000 untuk top up game online. Sementara orang tuanya nggak tahu. Kemudian suatu ketika si mbak ini akhirnya ngomong juga ke orang tua, tapi ngomongnya nggak paham soal top up dan sebagainya. Cuman yang mbaknya sampaikan, Bu, mohon maaf, saya mau minta uang saya boleh kemarin dipakai adik itu untuk beli pulsa sekian ratus ribu. Kaget dong ibunya, ini anak masih SMP, telepon keluarganya ada di sini semua kecuali keluarga jauh, dan itu nggak mungkin dia telepon untuk keluarga jauh misalnya atau untuk ngerjain tugas. Masa iya 700.000 sampai sehari? Ya, sehari sampai 700.000. Kemudian ditanya, dicari, akhirnya anak mengaku ternyata untuk top up game online. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ini, menganggap dunia ini nggak nyata. Ini beneran nih, fakta di berlaku. Ada seorang kesaran yang dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, dianggap nggak mungkin melawan. Itu bullying, dan tanpa ada masalah sebelumnya. Itu bullying, dan perilakunya berulang, bisa dengan orang yang sama, bisa dengan orang yang berbeda. Itu bullying. Kalau konflik pertemanan, ada masalah yang menjadi pemicu konflik. Memang ada masalah, entah itu olok-olokan, entah itu iri-irian, entah itu apapun. Nah, itu ada masalah gitu ya. Sehingga masalah itu memicu berkonflik. Dan tidak harus yang kuat dengan yang lemah. Nah, itu konflik pertemanan. Nah, dalam satu circle bullying ada sedikitnya 6 pemeran di dalam circle bullying. Yang pertama adalah bully. Bully yaitu pelaku, si bully namanya. Kemudian yang kedua adalah victim atau korban. Biasanya kita tahu kan korban sama pelaku saja, sama saksi.
korban pelaku, kemudian ada asisten bully. Nah, asisten bully ini yang suka ikut kemana si tukang bully, kiri kanannya gitu ya. Tapi biasanya asisten bully ini nggak akan gerak kalau si tukang bullynya belum bergerak, belum bertindak. Nah, kemudian ada lagi reinforcer. Reinforcer, dia itu ada pada saat terjadi bullying, ikut menyorak-nyoraki, ikut ayo, pukul, hajar, misalnya kayak gitu. Masa cuman kayak gitu aja, cemen dan sebagainya. Itu reinforcer tuh. Dia bukan pelaku, bukan korban, tapi tugasnya kayak gitu, provokator, ya. Atau termasuk dia yang memvideokan, memfoto, itu reinforcer. Kemudian ada defender. Defender itu dia tergerak hatinya untuk membantu korban, tetapi malah jadi korban lagi gitu ya, karena tidak imbang. Yang membuli 5 orang, yang korban 1 orang, yang bantu 1 orang. Akhirnya 5 lawan 2. Salah perhitungan malah jadi korban juga. Nah, dan terakhir ada bystander. Bystander itu orang-orang yang ada di sekitaran kejadian bullying, tapi dia nggak mau terlibat, pura-pura nggak tahu, nggak mau diminta keterangan, nggak lihat, nggak tahu, aku nggak dari sana dan sebagainya. Itu bystander. Nah, andai kata bystander sama si defender itu bersatu, maka circle bullying bisa diputus gitu ya. Jangan dipelihara. Nah, gimana caranya supaya nggak terjadi bullying? Dan bullying itu memang ada yang bentuknya memang dari fisik gitu ya, dari rasis dan sebagainya. Nah, itu gimana caranya? Dan parah-parahnya bullying itu endingnya apa? Bagi si korban bunuh diri atau menjadi pelaku di kemudian hari. Biasanya sih para pembuli itu punya masalah-masalah tertentu, entah itu dengan keluarga, entah dia juga korban di rumah gitu ya, atau kaitannya dengan pribadinya sendiri. Memang misalnya punya harga diri rendah. Orang yang dengan kebiasaan membuli itu biasanya harga dirinya rendah, sehingga dia ingin diakui gitu ya, punya harga diri yang bagus. Ketika dia menindas orang lain melihat bahwa dia punya kekuasaan, bahwa dia hebat, bahwa dia jago gitu ya. Nah, biasanya itu harga dirinya rendah, sehingga dengan dia merendahkan orang lain, dia beranggapan orang lain akan meninggikan dia. Jadi kalau kita menghentikan circle bullying, kita menolak dua-duanya. Kita menolak korban supaya nggak terus-terusan jadi korban, kita juga menolak pelaku untuk kemudian tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Ya, 2 video lagi ini, Habib, yang membantu bullying. Ini jadi teman curhat. Oke, terakhir. Coba perhatikan, mana si bully, korban, asisten. We're all afraid to go to school, to speak out, to be myself. Siapa itu? Defender. We're afraid to be followed. You have the power to stop the bullying. Speak out. Speak up. Educate.
three kids. It's not about good homes or bad homes. It's not a normal part of growing up. Did you know that a boy will stop his or her behavior in 10 seconds when their peers speak up? I shouldn't have to be afraid to go to school bus. To turn on the computer. Jelas kan? Jelas. Itu rumusnya. Katakan apa kamu merasakan, kapan waktunya, dan kamu inginnya dia seperti apa. Supaya orang yang mungkin lewat candaan aja dia nggak sadar, ternyata itu bully bagi dirimu. Kalau kamu nggak bilang, ya dia akan selamanya melakukan hal yang sama karena dianggapnya cuma bercanda aja dan kamu pun nggak pernah nyampein bahwa itu masalah. Oke, satu lagi di sini. Maju tadi sempat jawab pertanyaanku yang pas studio. Jadi 3 orang ya.